Wamendes PDDT berikan wawasan kepada kepala desa dan BPD dalam merajut harmoni dari desa untuk negeri. Percepatan program Taro, Wamendes PDDT kunjungi warga desa di Banyuwangi. Bunga Desa Jajak dikunjungi Wamendes PDDT. Launching destinasi wisata Gumuk Alian. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi dalam kunjungan kerjanya ke Banyuwangi mendatangi agenda pertamanya bertempat di Pendopo Sabah Swagata Blambangan pada Kamis pagi, yakni memberikan pembekalan kepada kepala desa dan BPD dalam ikhtiar merajut harmoni dari desa untuk negeri. Pemirsa, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Banyuwangi mengagendakan selama 2 hari ke depan akan mengunjungi desa-desa di Banyuwangi. Kedatangannya melalui jalur udara dari Jakarta ke Banyuwangi pada Kamis pagi didampingi Sekjen Projo yakni Handoko dan dijemput Ketua DPC Projo Banyuwangi Rudi Hartono Latif beserta rombongan. Agenda pertamanya kali ini bertempat di Pendopo Sabah Swagata Blambangan untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada kepala desa dan BPD dalam upaya bersama ikhtiar merajut harmoni dari desa untuk negeri. Dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Camat, Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Banyuwangi, serta Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyapa melalui video conference dalam kesempatannya berada di Desa Jajak yang tengah menjalankan program Bunga Desa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf ini Pak Wamen, karena Pak Wamen pas hadir di Banyuwangi saya pas ada program Bunga Desa Pak Wamen. Ini saya melaporkan karena waktunya bersinggungan dengan program-program dari Pak Wamen. Kami Pak Wamen izin melaporkan. Kami memang semenjak kami dilantik sebagai bupati, kami punya program yang namanya Bunga Desa, Bupati dan Menteri Desa. Jadi setiap bulan dalam setiap minggu 1 hari ada waktu dari kami untuk berkantor di desa. Ini benar-benar bukan Pak Wamen, ini bukan seperti kunjungan kerja. Saya meminjam kantornya Pak Kades sebagai tempat kerja saya, tempat saya mengadakan rapat, tempat saya bertemu orang. Selama saya di program Bunga Desa, banyak hal yang saya lihat, seperti misalkan saya mengenal aspirasi dari bawah, saya melihat proses pembangunan dari infrastruktur, untuk pembangunan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di tingkat desa. Saya bertemu dengan masyarakat, komunitas yang ada di desa. Jadi intinya dengan program Bunga Desa, saya ini belanja masalah Pak Wamen. Belanja masalah, saya melihat permasalahan di tingkat desa, dan jika nanti ada yang bisa diselesaikan itu adalah program-program yang atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Merajut harmoni dari desa untuk negeri. Tema tersebut tentunya pemerintah desa dan BPD harus mempunyai dasar taat dengan regulasi dalam bersinergi mewujudkan tujuan mulia terhadap pembangunan desa. Keikutsertaan dan kolaborasi bersama dari berbagai pihak juga dapat menunjang keberhasilan tersebut agar terwujud. Ada beberapa poin dalam memajukan desa, yakni 5 prioritas pembangunan nasional yang harus diwujudkan di level desa, diantaranya mengurangi angka kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pergerakan ekonomi melalui BUMDes,
dan desa digital. Mekanisme dari 5 poin tersebut nantinya akan sendirinya menjadi perwujudan kemajuan desa yang mandiri. Seluruh desa tentunya juga harus membangun berdasarkan dengan potensinya, utamanya potensi pariwisata, sumber daya manusia, dan campur tangan kegiatan pemuda. Ruang kesempatan keikutsertaannya sebagaimana untuk merajut harmoni, menggerakkan kemajuan dengan terus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya demi kemajuan dan pembangunan desa. Saya percaya bahwa Banyuwangi bisa menjadi salah satu kabupaten yang bisa menjadi contoh buat kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia yang bisa cepat maju. Tadi saya sudah katakan ini saatnya desa yang membangun Indonesia, desa yang memajukan Indonesia. Karena Indonesia maju tidak mungkin bisa terwujud bila masih banyak desa-desa yang tertinggal. Dan desa-desa yang tertinggal itu atau desa-desa yang maju itulah memberi semangat, memberi kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Indonesia nanti akan dilihat oleh seluruh dunia sebagai negara yang maju karena desa-desanya membentang dari Sabang sampai Merauke, Biana sampai Pulau Rote, dan khususnya di Kabupaten Banyuwangi memiliki desa-desa yang maju dan mandiri, terutama dengan berbagai potensinya. Saya selalu mengatakan bahwa seluruh desa harus membangun berdasarkan potensi yang dimilikinya, terutama potensi pariwisata, sumber daya manusia, dan yang pasti harus anak muda digerakkan. Karena ukuran kemajuan desa adalah anak muda. Masih banyak nggak anak muda itu di desa? Karena kalau anak mudanya sudah di kota, saya nggak yakin desa itu punya harapan untuk maju. Karena itu Pak Kades, Pak Camat saya kritik supaya anak-anak muda diberi ruang, diberi kesempatan untuk membangun desa. Jadi tema kita adalah bagaimana merajut harmoni ini dan menggerakkan kemajuan dengan terus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya. Budi Arya Setiadi juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Banyuwangi atas percepatan pembangunan dan kemajuan yang dimiliki agar nantinya menjadi percontohan terhadap kabupaten lain di seluruh wilayah Indonesia. Sudah saatnya desa yang membangun dan memajukan Indonesia, yang secara nyata desa akan memberikan kontribusi penuh dan desa akan menjadi harapan Indonesia. Kita ingin mempercepat, mengakselerasi program-program prioritas nasional yang bisa dieksekusi di desa, dan Banyuwangi ini kan menunjukkan potensi dan juga kecepatannya dan bisa menjadi salah satu kabupaten yang bisa memberikan contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Antara kepala desa dan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, karena dengan sinergitas, kolaborasi, maka semua bagian penting dari pembangunan desa ini bisa dikerjakan bersama-sama, gotong royong. Ya, Banyuwangi ini kan salah satu kabupaten yang memiliki indikator-indikator yang sangat positif di Jawa Timur dan juga Indonesia. Nah, karena itu Banyuwangi juga bisa menjadi contoh inspirasi bagi pembangunan dan kemajuan bagi kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Dengan desa digital, ya smart kampung, terus apalagi desa mandiri juga cukup banyak. Gitu. Tinggal bagaimana BUMDes-nya, pariwisatanya terus berkembang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi selanjutnya mengunjungi Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore pada Kamis sore. Dalam kunjungannya ke salah satu desa di ujung kulon Banyuwangi ini, Wamendes berdialog langsung kepada warga serta sejumlah kepala desa terkait verifikasi lafang program Tanah Objek Performa Agraria atau TORA. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Yang saya hormati Pemirsa, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arya Setiadi mengunjungi Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore pada Kamis sore. Dalam kunjungannya kali ini, Budi yang didampingi Sekjen Projo, Handoko, menemui sejumlah kepala desa serta warga masyarakat untuk berdialog langsung
terkait sosialisasi program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. Langkah ini sebagai upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa dan PDTT, untuk mempercepat pengalihan tanah milik negara kepada masyarakat. Mengingat masih banyak desa, khususnya desa yang berada di kawasan pinggir dan letaknya berhimpitan dengan kawasan hutan milik negara, statusnya masih belum tersertifikat. Dan saat ini sudah banyak warga yang menghuni maupun memanfaatkan lahan tersebut. Oleh karena itu, Wamendes mengatakan, pemerintah akan secepatnya segera mendistribusikan tanah-tanah kepada warga yang berhak memilikinya. Selanjutnya, masyarakat nantinya bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk kebutuhan usaha, baik di bidang pertanian maupun perkebunan. Program TORA sendiri menurut Wamendes merupakan salah satu kebijakan dalam program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu. Dan TORA sendiri menjadi salah satu ujung tombak reforma agraria di Indonesia. Maka dari itu, jika nantinya sudah dilepas alihkan, masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik lahan yang sudah diberikan. Selanjutnya, diharapkan masyarakat tidak mengalihkan kepemilikan tanah tersebut, apalagi sampai menjualnya. Ini kan bagian dari program Pak Presiden Joko Widodo untuk memberikan, meredistribusi seluruh tanah-tanah untuk seluruh warga yang berhak memilikinya, gitu loh. Dan ini kan Pak Presiden dari tahun 2014 ya menyalakan program TORA ini, dan ini kan kita harus percepat seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang desa-desa yang banyak sekali berhimpitan atau tanahnya berhimpitan dengan hutan. Gitu. Nanti harapannya kepada warga yang menerima Pak? Ya jangan dijual, saya udah bilang tadi, tanahnya kalau dapat jangan dijual. Gitu loh. Tanahnya kalau bisa dipakai untuk aset-aset produktif, ya. Gitu. Sementara itu, wilayah kehutanan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh warga sebesar 3.790 hektar. Dan Kementerian Desa sendiri meminta agar Kementerian Kehutanan secepatnya melakukan pelepasan tanah tersebut kepada warga masyarakat. Jika proses peralihan ini rampung, untuk proses penyerahan sertifikat, pihak Kementerian Desa akan mengupayakan agar Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung dokumen kepemilikan tersebut kepada warga Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kabupaten kota, Pak Des, Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, kalau semuanya bersatu padu, saya yakin ini cepat beres. Dalam agenda Bupati Ngantor di Desa atau Bunga Desa kali ini kembali menyapa warga Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Kamis pagi. Bunga Desa kali ini tak seperti biasanya mendapat kunjungan dan apresiasi dari Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni Budi Aris Setiadi. Pemirsa, beginilah kegiatan rutin yang setiap saat dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Tujuan menggelar program Bunga Desa di Desa Jajak ialah untuk menyelesaikan berbagai masalah di desa, seperti halnya pelayanan adminduk, pembayaran serta pengurusan PBB, pengurusan izin usaha, serta mengangkat perekonomian warga sekitar. Selain itu juga Bupati Ipuk meninjau berbagai infrastruktur, seperti halnya peninjauan pembangunan pavingisasi APBD dan kerja bakti di lingkungan setempat, serta dilanjut sidak harga kebutuhan di Pasar Jajak. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga mengunjungi SMP Katolik Santo Aloysius guna menyampaikan parenting dengan tema pola asuh remaja di era digital yang bekerja sama dengan relawan Ruang Rindu. Kegiatan Bunga Desa tersebut dilanjut dengan penyerahan rantang kasih dan juga menyerahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh BPD se-Kabupaten Banyuwangi secara simbolis. Acara Bunga Desa ditutup dengan kegiatan video conference atas tindak lanjut verifikasi dan klarifikasi lahan sawah yang dilindungi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ya, ini melanjutkan program Bunga Desa
ke desa-desa yang belum saya kunjungi. Dan hari ini ke Desa Jajak di Gambiran. Saya tadi melihat stunting, melihat sekolah, ketemu dengan anak-anak. Nah, terus tadi juga melihat pelayanan lainnya, vaksin dan sebagainya. Ya, intinya saya ingin menyapa rakyat, ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, mencatat apa saja yang dibutuhkan dan bisa diselesaikan. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa kita bawa ke kabupaten dan masuk dalam perencanaan seperti itu, terutama untuk infrastrukturnya mana-mana saja yang belum terdata dan teranggarkan bisa kita masukkan ke perencanaan. Harapan Ibu sendiri Bu untuk harapan kami dengan program Bunga Desa, kami ingin desa-desa di Kabupaten Banyuwangi semakin baik lagi. Ya, apalagi tadi juga sudah dikunjungi oleh Pak Wamendes, ada masukan dari beliau untuk desa mengaktifkan kembali websitenya. Memang kita selama ini basisnya adalah Smart Kampung, maka website ini saya rasa penting, terutama untuk informasi-informasi terkait desa, lalu juga lokasi, jumlah penduduk, ya dan sebagainya. Ini penting bagi kita semuanya untuk nantinya bisa ditindaklanjuti saran dari Pak Wamendes. Terima kasih Bu. Kegiatan Bunga Desa yang diselenggarakan di Desa Jajak ini mendapat kunjungan dari Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni Budi Aris Setiadi, yang memberi apresiasi dengan program Bunga Desa. Budi juga berharap Bunga Desa yang ada di Banyuwangi ini dapat menjadi inspirasi bagi desa di seluruh Indonesia. Budi sekaligus berpesan, karena desa-desa di Banyuwangi sudah berbasis Smart Kampung, maka untuk mengaktifkan kembali website desa agar bisa dapat dilihat oleh masyarakat. Ya, melihat bagaimana pergerakan kemajuan desa-desa khususnya di Kabupaten Banyuwangi, karena kami mendapat laporan Banyuwangi ini memang beberapa desanya sudah menerapkan Smart Kampung, juga potensi wisata di Banyuwangi ini sangat luar biasa gitu. Jadi kita juga mengharapkan Banyuwangi bisa menjadi inspirasi dan contoh buat kabupaten-kabupaten lain untuk berkembang gitu loh. Terutama kita bicara soal desa digital gitu loh. Bagaimana era digitalisasi dan ekosistem digital ini harus bisa dilaksanakan, diterapkan di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Dan Kabupaten Banyuwangi saya lihat Smart Kampungnya bisa adaptif dalam era digitalisasi. Ya ini kan terobosan. Bupati ngantor desa ini kan terobosan supaya Ibu Bupati lebih dekat dengan masyarakat ya Bu. Lebih dekat dengan masyarakat, bisa menyerap aspirasi, belanja masalah, bisa tahu masalah yang sesungguhnya dirasakan oleh rakyat. Gitu. Sekarang eranya pemimpin harus dekat dengan rakyat. Gitu. Harapannya makin maju karena Banyuwangi ini kan dari berbagai indikator lumayan termasuk tinggi di nasional maupun di Provinsi Jawa Timur, sehingga kita mengharapkan soal angka kemiskinan, stunting bisa makin tahun di masa depan makin hilang gitu, sehingga Banyuwangi makin maju. Gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi kembali meluncurkan wisata baru, yakni Wisata Gumuk Alian atau WGA. Wisata ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa Alian dalam menggali potensi, memajukan desa, serta mendongkrak perekonomian warga sekitar dari adanya wisata tersebut. Pemirsa, destinasi wisata alam menjadi salah satu andalan perwujudan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya dengan menggali potensi dan perpaduan lingkungan untuk mengupas dan melestarikannya. Antara lain wisata alam juga wisata yang mengandung makna sejarah. Kini muncul wisata baru, yakni Wisata Gumuk Alian atau WGA. WGA resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yakni M. Yanuar Bramuda pada Kamis 30 Maret 2022. Dihadiri Forpimka Rogo Jambi, Kepala Desa se-Kecamatan Rogo Jambi, serta Kepala UP3 PLN Banyuwangi,
yakni Yudo Rahadianto, sebagai mitra penyalur CSR PLN terhadap wisata tersebut. Destinasi ini berada di Desa Alian, Kecamatan Rogo Jampi, menyuguhkan perpaduan keindahan alam, mulai dari sungai, area persawahan, dengan perbukitan yang indah dan asri, serta ditopang dengan kuliner yang khas. Kuliner khas tersebut diantaranya jajanan cenil, rujak lontong, gulai mentok, dan sejumlah menu lainnya yang cocok disantap di hamparan sawah yang menguning. Sensasi makan di tengah area persawahan yang alami ini ditawarkan oleh wisata Gumuk Alian. Di samping itu juga pengunjung bisa menikmati makanan di pondok tepi sungai maupun di bawah tenda yang terpasang di tengah area persawahan. Seraya menunggu makanan siap saji, wisatawan dapat menikmati segarnya udara khas persawahan yang dikelilingi bukit-bukit. Kepala Desa Alian yakni Anton Sujarwo menyampaikan, WGA ini terwujud atas kerja keras dan keguyuban seluruh masyarakat Desa Alian. Yang semula Anton tidak yakin WGA ini bisa terwujud. Namun, kolaborasi dan gotong royong tersebut dapat memunculkan hasil yang sangat luar biasa. Dengan tujuan untuk mengangkat perekonomian warga serta dalam upayanya bersama menuju Banyuwangi Reborn demi memulihkan ekonomi pasca pandemi dan merajut harmoni. Hal tersebut merupakan bentuk nyata Desa Alian dalam upaya membangun kemajuan desa. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Camat dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Alian yang sudah guyub rukun membangun desanya, sehingga pada kesempatan ini dimulai langkah awal dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Desa Alian yang kita cintai memiliki wisata yang kita banggakan. Tidak lupa hal ini terwujud juga atas support dan bantuan dari PLN Kabupaten Banyuwangi. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga yang selama ini mendampingi kami dari rekan-rekan Go Destinasi Banyuwangi. Semoga apa yang menjadi niatan kita bersama, cita-cita kita bersama akan dimudahkan proses-prosesnya ke depan. Sudah barang tentu ini adalah wisata yang bertujuan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami berusaha menggali apa sih potensi yang ada di desa kami, akhirnya terpersip dengan ide-ide, gagasan, dan juga didampingi dari rekan-rekan Go Destinasi, sehingga pada kesempatan ini terwujud. Dan insya Allah ke depan kami akan selalu berbenah. Tidak ada yang namanya kepuasan. Bagi kami ini adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan. Kami atas bangga atas keguyuban masyarakat Desa Alian, sehingga hal ini yang kami kira awalnya itu tidak mungkin, tapi berkat keguyuban, kekompakan masyarakat dan ditunjang juga oleh support dari PLN dan dibantu teman-teman Go Destinasi, pihak pemerintah desa, sehingga bisa meluncing wisata pada kesempatan sore ini. Tentunya bersama semua elemen, dibantu, dibimbing oleh Pak Camat, Go Destinasi, dan rekan-rekan Pak Darwis, masyarakat yang ada di Desa Alian. Sudah mempunyai anganan itu ada, tapi konsep yang pas baru ditemukan pada kali ini. Siap. Tentunya ke depan selalu kita akan renovasi, inovasi, sehingga bisa membanggakan masyarakat Desa Alian. Terima kasih. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yakni M. Yanuar Bramuda, menyampaikan, hadirnya WGA ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tengah mengajak wisatawan tidak hanya berkunjung ke pantai, namun juga ke gunung serta ke desa wisata yang ada di Banyuwangi. Desa Alian ini merupakan salah satu dari 99 desa yang masuk desa rintisan yang disiapkan Pemda Banyuwangi untuk masuk dalam kriteria Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. WGA di Desa Alian ini merupakan wisata baru yang mengkolaborasikan antara persawahan, perbukitan, dan sungai yang disulap menjadi sesuatu yang menarik. Desa Alian memiliki potensi yang luar biasa. Salah satunya situs, tradisi kebo-keboan Alian,
berbagai macam kuliner yang khas. Maka Desa Alian ini patut disebut dengan desa budaya. Nah, ini satu lagi komitmen pemerintah daerah di tengah pandemi dan menyiapkan hari raya ya. Jadi saat nanti puasa, ini kan semua wisata saya kira akan mengalami penurunan. Tapi ada lagi kreasi dari Desa Alian yang menyiapkan destinasi baru berupa potensi desanya menjadi wisata desa atau desa wisata. Nah, kita mengajak masyarakat wisatawan sekarang tidak hanya sekedar ke pantai, ke gunung, tapi menuju ke desa-desa wisata yang ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah Alian. Alian adalah dari 99 desa masuk menjadi salah satu desa rintisan yang disiapkan pemerintah daerah untuk masuk dalam kriteria di JAL Desa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Maka saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Alian, Pak Kades dan seluruh jajarannya adalah merupakan momentum kebangkitan pariwisata. Karena kita tahu bahwa hari raya ini adalah ibaratnya tanda kutip panen-panennya orang wisata. Dan saya yakin orang akan berminat untuk ke desa wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi, salah satunya adalah Desa Alian. Saya kira ini adalah wisata baru, kita bisa lihat ya, luar biasa. Sawah disulap menjadi sesuatu yang saya kira tidak perlu investor, tapi pemerintah desa dan masyarakat bahu-membahu membuktikan dibantu dengan CSR-nya PLN, bisa membuktikan yang kita bisa lihat hari ini. Iya, nanti kita akan diskusikan ya. Kita akan mencari format desa wisata ini cocok apa Desa Alian. Karena contoh Kemiren itu masuk desa wisata budaya. Taman Sari itu desa wisata alam. Bangsering desa wisata kreatif. Nah, nanti kita akan lihat cocoknya Alian ini masuk desa wisata apa. Karena potensinya lengkap, ya, lengkap sekali. Jadi bingung ya Pak? Nah, ya akan kita branding nanti. Kita akan coba diskusikan dengan Pak Kades dan teman-teman tim kreatif. Kita akan larinya kemana. Sehingga antara desa satu dengan desa lain tidak saling kanibal. Oh, kalau saya ingin budaya harus ke sana. Alian nanti akan dipilih. Gitu ya kira-kira ya. Ya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.